Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam kopi inspirasi 81. Kali ini saya akan menge-share ya sedikit video mengenai pembasmian tunggul kayu. Salah satu contohnya di depan kita ini ada tunggul kayu seperti ini. Dan ini yang mirisnya adalah ketika kita mau nanam di sampingnya ada tunggul kayu. Nah, di sini yang saya berlakukan untuk saya basmi duluan adalah yang di dekat dengan sawit yang saya tanam. Saya menggunakan ini kawan-kawan ya, pada saat saya semprot. Ini salah satu bahan yang saya gunakan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang kita lihat performanya dulu setelah kami semprot kawan-kawan. Sampai seperti ini ya. Terlihat tidak ada lagi bagian yang tumbuh ya di kayu ini ya. Anakan kayunya tidak muncul ya. Ini kawan-kawan. Tuh ya. Ini calon busuk kawan-kawan kalau sudah seperti ini ya. Tuh. Nah, mantap ya. Ini salah satunya, kita lihat yang lain kawan-kawan. Nah, kalau yang ini contoh yang belum saya semprot. Pasti dia masih ada tumbuh. Nah, seperti ini. Ini kayunya sama ini. Nah, ini. Ya. Tumbuh dia masih tuh, ya. Tuh, bawah itu juga. Nah, ini ya. Masih tumbuh semua. Ini malah sangat mepet sekali tunggulnya. Ini kemarin juga tumbuh, terus saya semprot ya. Tuh. Ya. Itu padahal sampingnya sudah saya bakar ya, sebelah sananya itu, tapi di sininya masih tumbuh ternyata, jadi tidak mati. Jadi saya semprot juga sehingga dia mati ya. Tuh juga ya, ada banyak teman-teman. Nah, tidak ada lagi yang tumbuh kawan-kawan ya, jadi dia kering. Nah, seperti ini. Wah ya, sampai kering begini kawan-kawan ya. Tuh roll. Nah, ini juga bekasnya kayu laban ya. Kayu laban ini sangat kuat sekali ya, tapi mati juga kawan-kawan. Tuh ya. Ini besar lagi. Yang saya semprot ya. Ini yang belum saya semprot. Kan nampak sekali kawan-kawan. Mati dia kawan-kawan. Ini padahal kayu laban ini. Jadi ada orang sering mencari kayu laban seperti ini, mungkin untuk dipakai arang ya, untuk dibikin arang mungkin. Nah ya, ini contohnya. Mari kita racik kembali kawan-kawan untuk membunuh tunggul-tunggul kayu yang lain ya, seperti ini ya. Nanti racikannya seperti apa, campurannya apa, dan kemudian cara penyemprotannya seperti apa ya. Nah, ini bahan-bahannya kawan-kawan. Yang pertama adalah, nah ini yang paling utama ya untuk membasmi apa namanya, gulma kekayuan atau tunggak-tunggak yang patah yang bisa tumbuh lagi. Saya pakai herbisida ini kawan-kawan dari DGW, yaitu Triester Gold ya, 670 EC. Untuk isi bersihnya cuman 100 mili ini kawan-kawan. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua tambahannya, ini saya pakai untuk tambahan saja, saya menggunakan Roundup ya. Kemudian pakai air saya. Jadi ada teman-teman yang menggunakan solar ya. Cuman saya pakai air. Kurang lebih saya pakai 5 liter ya. Jadi campurannya ini, air 5 liter, kemudian saya pakai Roundup ini ya. Kita buka ya seperti ini. Baru ini kita copot terus kita tuangkan. Nah, ini sudah kita buka kawan-kawan. Kita tuangkan saja ke sini ya. Nah, warnanya seperti ini kawan-kawan. Kita isi air. Nah, kalau sudah dikasih air tuh bentuk warnanya jadi putih ya. Seperti kalau Anda nyemprot pakai curakron itu. Warnanya seperti ini. Nah, ya. Kita amankan, kemudian kita tutup kembali untuk kita buang ya teman-teman. Jangan berserakan di ladang. Nah, untuk tambahannya saya kasih Roundup ya, 50 mili seperti ini. Kita tuangkan saja di sini juga.
Nah, ini kawan-kawan, kita bilas, kita simpan kembali. Nah, kita tuang airnya. Ini sekitar 5 liter air ya. Kita masukkan ke dalam tangki seperti ini. Kemudian kita tutup. Nutupnya harus pas kawan-kawan, karena kalau tidak silnya rusak ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita goncang-goncang sedikit ya, biar mencampur rata. Nah, ini salah satu tunggak yang akan kita semprot ya. Jadi sebelum kita semprot, kita buang dulu anakan-anakan yang tumbuh seperti ini kawan-kawan ya. Kita pakai parang bisa, pakai pisau juga bisa ya. Nah, sebisa mungkin kita cacatin ya, kalau bisa keliling ya. Nah, kita buang anakan-anakan kayunya seperti ini ya, namanya salah satu usaha ya. Ini juga iya, sampingnya juga ada kayu ini, nanti sekalian kita semprot. Kita cacatin seperti ini supaya merasuk ke pori-porinya ya, sehingga meracuni seluruh tubuh dia. Ini tumbuh di bawah ini kita buangi semua kawan-kawan, masih terjangkau kita buang ya. Ini kan tumbuh semua nih. Kalau bisa keliling ya, supaya lebih cepat matinya. Kemudian kalau sudah dirasa cukup, kita semprot ya. Nah, seperti ini. Sampai basah kuyup kawan-kawan. Tuh ya. Nah. Tuh. Sampai basah kuyup ya. Nah. Ini merasuk kawan-kawan ya. Tuh, sampai seperti itu. Nah, kalau sudah keliling ini sudah ya. Tuh. Saya yakin mati ini kawan-kawan nanti, seperti yang lain ya, yang sudah-sudah. Jadi harus betul-betul dibersihkan lahan kita supaya kita dalam proses perawatan kelapa sawit kita itu akan lebih mudah, dan akar-akar yang ada di dalam tanah supaya busuk ya, sehingga terdapat rongga-rongga bekas akar dan di dalam tanah kita tidak terlalu padat ya. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat video dari kami bagi petani kelapa sawit umumnya yang swadaya ya. Salah hilap mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.